angka yang ada di sebelah kiri. Setelah ini terisi, silahkan klik masuk sistem. Pada saat Bapak Ibu klik masuk sistem ini, Bapak Ibu silahkan perhatikan notifikasi yang ada muncul di atas. Ketika Bapak Ibu muncul notifikasi, maaf login Anda salah, berarti ada tahapan yang tidak sesuai. Ketika pun user dan password sudah menggunakan NIP, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan ada rekan-rekan yang sudah memfasilitasi untuk menggantikan password, atau kemungkinan PNS yang mencoba login adalah PNS yang belum terdaftar dalam aplikasi SIKEPO. Ketika Bapak Ibu sudah pada tahap ini, silahkan klik OK, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk melakukan pergantian password. Untuk mengganti password, Bapak Ibu silahkan input password baru, NIP yang tadi, password sebelumnya NIP yang tadi. Password baru silahkan menggunakan catatan yang ada di bawah ini. Jadi minimal 8 karakter, gabungan antara huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Karena ini yang menggunakan salah satu NIP atas nama Pak Made Putro dari SMA 1 Banjarangkan, yang contohkan NIP password barunya sebagai berikut. Jadi ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Untuk email, silakan daftarkan email Bapak Ibu yang aktif. Email ini, sebagaimana informasi kami di awal, bahwa email nanti akan digunakan pada saat Bapak Ibu lupa password. Pada saat Bapak Ibu lupa password, silahkan klik menu lupa password. Nanti dari sistem akan mengirimkan password baru ke email yang Bapak Ibu daftarkan di sini. Ketika Bapak Ibu belum mendaftarkan email melalui tahapan ini, otomatis password yang dikirimkan ke email Bapak Ibu tidak dapat digunakan. Jadi tiang mohon izin menggunakan email sementara, termasuk juga nomor HP untuk NIP atas nama Pak Made Putro dari SMA 2 Banjarangkan. Lanjut, ketika seluruh file ini sudah terisi, Bapak Ibu silakan klik simpan yang ada di pojok kanan bawah. Maka Bapak Ibu akan kembali dihadapkan pada tampilan login awal. Silakan di input ulang. Dengan mengisi NIP pada kolom user, password baru, dan mengisi kode captcha. Jadi tahapan ini Bapak Ibu lakukan kembali menggunakan password yang baru. Ketika ini sudah terisi, silakan klik tombol masuk sistem, maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan untuk menyusun SKP. Jadi untuk membuat SKP, Bapak Ibu silakan klik buat SKP baru, menu yang ada di sebelah kiri atas. Silakan klik lanjut, Bapak Ibu harus mengisi lokasi pembuatan, tanggal pembuatan. Seperti kami informasikan tadi, pastikan bahwa pada saat Bapak Ibu memilih tanggal pembuatan ini, tampilannya sudah sempurna. Jadi tidak berbayang ataupun tidak samar-samar. Silakan dipilih tanggal penyusunan SKP awal tahun. Ketika sudah, klik simpan. Lanjut OK, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Lokasi pembuatan sudah terisi, tanggal pembuatan juga sudah isi. Ini disesuaikan dengan kapan tanggal SKP Bapak Ibu ditetapkan. Karena kita melakukan uji coba untuk SKP 2020,
Jadi silahkan disesuaikan tanggalnya. Pastikan bahwa profil Bapak Ibu sudah terisi. Ketika ini tidak terisi, silahkan klik update profil pegawai. Selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu untuk mengisi update profil atasan langsung. Untuk mengisi update profil atasan langsung ini, Bapak Ibu silakan klik update profil pegawai, isi NIP dari atasan yang ditunjuk sebagai atasan langsung. Pastikan bahwa ketika Bapak menginput NIP ini sudah benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ketika ini sudah terisi, klik cari, maka akan muncul nama pejabat yang ditunjuk sebagai atasan langsung. Yang perlu diperhatikan adalah ketika ini jabatan definitif, silakan klik simpan. Ketika ini jabatan ini adalah diisi oleh PLT, maka Bapak Ibu silakan klik kolom PLT ini. Silakan diisi sesuai dengan jabatan yang di PLT-kan. Apabila tidak, abaikan lalu klik simpan. Selanjutnya apabila profil ini sudah terisi, baik dari profil pegawai maupun profil penilai, Bapak Ibu silakan lanjutkan membuat uraian SKP dengan klik tambah uraian SKP ini. Sebagai contoh, kami akan memberikan gambaran terkait dengan penyusunan SKP bagi jabatan fungsional, jadi mohon diperhatikan. Beda tampilan untuk jabatan fungsional dan pelaksana adalah pada kolom unsur dan angka kredit. Jadi untuk fungsional otomatis akan diberikan kolom unsur dan angka kredit, sedangkan bagi pelaksana ataupun struktural hanya berisi kolom uraian sampai dengan biaya ini. Jadi akan Tiang contohkan beberapa uraian tugas. Jadi penginputan inilah yang akan Bapak Ibu lakukan sejumlah uraian tugas yang Bapak Ibu targetkan selama setahun ke depan. Jadi tetap diklik pilih kolom unsur utama. Untuk tanda koma pada kolom ini diganti menggunakan kata tanda titik. Jadi tanda koma pada kolom angka kredit diganti menggunakan tanda titik. Ini hanya contoh, targetnya 1. Satuan silakan disesuaikan ataupun kuantitas silakan disesuaikan sesuai dengan Permenpan Jafung Guru dan angka kreditnya. Ketika ini sudah terisi silakan klik simpan, maka uraian tugas yang sudah Bapak Ibu susun akan muncul pada tampilan yang ada di bawah. Jadi inilah yang Bapak Ibu lakukan tahapan-tahapannya. Kembali klik tambah uraian SKP, silakan klik unsurnya. Uraian tugasnya. Ini hanya contoh nih, Bapak Ibu nih. Jadi Tiang akan contohkan sekitar 6 uraian tugas. Langsung masuk ke emailnya ya saya. Kemungkinan nanti dari Bapak Ibu pasti akan banyak ditanyakan oleh gurunya terkait dengan penyusunan uraian tugas ini. Kalau terkait dengan uraian tugas tentunya yang memahami
adalah para jabatan fungsional guru, termasuk juga penentuan kuantitas maupun satuannya apa, rekan-rekan fungsional guru lah yang lebih paham. Jadi ini disesuaikan dengan Permenpan Jafung Guru dan angka kreditnya. Selanjutnya, uraian tugas yang lain. Jadi ini 5 uraian tugas dari unsur utama sebagai gambaran, dan terakhir yang contohkan dari unsur penunjang. Jadi inilah uraian tugas yang kita susun sebagai gambaran terhadap uraian tugas SKP Jabatan Fungsional Guru. Jadi dari butir kegiatan sebanyak 6, mungkin ini yang rata-rata para jabatan fungsional guru banyak pertanyakan, bagaimana caranya kita membreakdown target tahunan tadi menjadi target bulanan, sedangkan di satu sisi uraian tugasnya hanya 6, target per tahunnya hanya 1. Untuk bisa membreakdown target ini adalah kita lanjut ke sebelah kanan. Di sana ada 3 menu aksi, ada edit, hapus, dan menargetkan per bulan, breakdown target ini. Jadi ini kita klik. Untuk di awal tahun, semua target tahunan tadi secara sistem akan ditempatkan pada bulan Januari. Karena untuk melaksanakan pembelajaran NIKA, pekerjaannya itu dilakukan memang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selama setahun. Jadi itu bisa kita tempatkan pada salah satu bulan. Jadi yang dibagi di sini adalah target bulanannya, target tahunan per bulannya, bukan angka kredit yang dibagi. Jadi target tahunan tadi kita tempatkan pada salah satu bulan, kita anggap tempatkan di bulan Juni. Kita simpan, maka secara sistem bulan yang tadi tidak terisi akan kosong, bulan yang kita pilih munculkan 1 dan yang lainnya kosong. Jadi untuk breakdown ini kita lakukan sebanyak uraian tugas yang sudah kita tetapkan. Kita misalkan ini di breakdown pada salah satu bulan nih. Untuk penentuan kapan target bulanan itu ditempatkan, silakan disesuaikan dengan kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Jadi seperti ini tahapannya Bapak Ibu ya, Ampurot, yang karena ini tahapannya sama dari yang pertama sampai yang terakhir, jadi yang tidak perlambat. Yang jelas untuk menentukan target bulanan ini yang ada di masing-masing uraian tugas ini, silakan disesuaikan dengan kapan pekerjaan itu direalisasikan. Ini hanya sebagai sekedar contoh. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ketika kolom total ini ada yang tidak terisi.
Untuk kolom total ini wajib terisi setiap bulannya. Sebagaimana informasi kami tadi bahwa pembayaran tambahan penghasilan pegawai itu berdasarkan capaian kinerja tiap bulan Bapak Ibu. Karena berdasarkan capaian kinerja, tentunya kita harus memiliki target kinerja tiap bulannya. Untuk menentukan target kinerja itu di breakdown dari target tahunan tadi. Pertanyaan yang muncul, bagaimana halnya jika kondisinya seperti ini? Jadi uraian tugasnya 6, per uraian tugas targetnya hanya 1. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan entah menambah uraian tugas dalam setahun. Jadi Bapak Ibu bisa menargetkan uraian tugas atau butir kegiatan yang lain. Atau bisa juga dengan mengkondisikan target pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi dari 3 target pekerjaan dari unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, silakan Bapak Ibu kondisikan atau sampaikan kepada para guru, silakan dikondisikan targetnya agar lebih dari 1. Yang coba langsung targetkan lebih dari 1. Jadi untuk membuat ini targetnya lebih dari 1, kita harus ke menu edit. Kuantitas kita buat 3. Kita klik simpan, maka kita harus breakdown target 3 tadi. Kita ulang breakdown. Pada bulan April, Juli, Agustus. Selanjut klik simpan. Apabila muncul notifikasi seperti ini berarti sesuai dengan apa yang diinformasikan, total kuantitas per bulan harus sama dengan kuantitas setahunnya. Ini berarti Bapak Ibu bisa melihat bahwa secara akumulasi di sini jumlah totalnya itu adalah lebih dari 3. Jadi di atas informasinya lebih dari 3. Karena target untuk satu uraian tugas tadi 3, sedangkan kita breakdown ini jumlahnya 6. Januari ada 3, April ada 1, Juli 1, Agustus ada 1. Dengan kondisi ini maka kita harus sesuaikan kembali, ini kita hapus, maka ini sudah sesuai dengan target tahunan tadi. Jadi di atas juga tidak ada informasi bahwa entah kurang atau lebih. Ketika ini sudah terisi, kita klik simpan. Lanjut menyesuaikan target kuantitas yang pada butir kegiatan yang lain. Contoh melaksanakan diklat. Kita rubah kuantitasnya menjadi 3. Kita rubah, kita edit, simpan. Maka ini harus kita breakdown lagi. Kita breakdown. Silakan klik simpan. Masih tersisa 2 target yang belum terisi. Kita kondisikan lagi untuk uraian tugas membuat modul diklat. Ini targetnya juga kita lebihkan dari awal. Jadi target ini kita breakdown kembali. Untuk bisa breakdown ke menu yang ada sebelah kanan, silakan diklik. Jadi untuk membreakdown ini hanya sekedar simulasi, hanya sekedar contoh. Yang jelas, pertama tujuannya adalah untuk bisa memfasilitasi target per bulan selama setahun. Dan yang kedua, mohon diperhatikan pada saat membreakdown target per bulannya itu adalah disesuaikan dengan kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Jika ada pekerjaan-pekerjaan dari uraian tugas ini yang memang waktunya sudah baku dan menumpuk satu dengan yang lain, maka Bapak Ibu bisa mengkondisikan target
bulanan pada pekerjaan merencanakan dan melaksanakan tugas pembelajaran maupun tugas tambahan yang lain untuk ditempatkan pada salah satu bulan yang belum terfasilitasi target bulanannya. Jadi untuk membreakdown target tadi seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana halnya untuk merealisasikan target-target yang sudah kita buat tadi. Contoh tadi target di awal kita membuat 1 untuk karya tulis. Namun ternyata untuk kondisi seperti ini di mana kita diwajibkan membuat target kinerja, kita harus membuat target lebih dari 1 dalam setahun. Kenyataannya dalam realisasinya ternyata pekerjaan itu atau membuat karya tulis misalkan ataupun mengikuti diklat ternyata hanya terrealisasi 1 dalam setahun. Bagaimana caranya merealisasikan untuk pekerjaan yang lain? Yang 2 yang belum terrealisasikan, caranya adalah kita membahasakan untuk pelaksanaan pembuatan karya tulis ataupun mengikuti diklat dengan cara membuat draft karya tulis atau menyiapkan bahan pelaksanaan diklat. Jadi bahasa-bahasa itulah yang kita gunakan untuk merealisasikan target yang tidak bisa kita realisasikan pada tahun berjalan. Jadi secara pekerjaan, membuat karya tulis memang tidak terrealisasi, tapi secara pelaporan yang kita lakukan adalah membuat draft karya tulis atau menyiapkan bahan pelaksanaan diklat. Jadi itulah yang kita laporkan untuk menutupi 2 target yang tidak terrealisasi tadi. Memang konsekuensi yang muncul adalah antara nilai angka kredit yang ditargetkan dalam SKP dengan angka kredit yang akan dicapai dalam setahun khususnya melalui DUPA akan terjadi perbedaan. Kondisi ini pasti akan terjadi karena SKP, angka kredit yang tercantum dalam SKP merupakan asumsi yang akan ditargetkan selama setahun. Jadi bisa sama, bisa berbeda, baik kurang ataupun lebih. Untuk mengatasi kondisi dalam penentuan target bulan yang akan dijadikan dasar dalam pembayaran TPP, inilah yang harus dilakukan untuk memfasilitasi permasalahan tersebut, untuk mengatasi kendala atau masalah tersebut. Jadi target pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan harus disesuaikan. Kecuali Bapak Ibu mungkin ada tugas lain di unsur penunjang yang contoh menjadi tim penilai angka kredit, maka target tahunannya bisa lebih banyak. Lebih daripada 1, contoh misalnya 10 DUPA. 10 DUPA itu bisa Bapak Ibu breakdown pada beberapa bulan. Jika ini sudah fix, apa yang Bapak Ibu susun sudah fix, breakdown target bulanan juga sudah fix, Bapak Ibu lanjut memastikan apa yang sudah Bapak Ibu input melalui menu cetak SKP. Silakan klik menu cetak SKP yang tadi di sebelah kiri bawah. Maka Bapak Ibu akan diberikan tampilan SKP, form SKP seperti ini. Jadi ada profil, ada uraian tugas per unsurnya, apakah utama atau penunjang, angka kredit yang akan dicapai selama setahun, kuantitasnya, kualitas maupun waktu yang ditargetkan. Jika tampilannya tidak sempurna, misalkan seperti ini, tabel di atas namun pejabat penandatangan ada di bawah, maka kita bisa menggunakan menu yang sebelah cetak SKP tadi, yaitu menu ekspor ke Excel. Jadi Bapak Ibu silakan klik menu ekspor ke Excel. Sistem akan mendownloadkan SKP Bapak Ibu secara Excel. Nanti Bapak Ibu silakan edit. Maka Bapak Ibu silakan mengedit tampilan Excel yang sudah di-download. Jadi ini untuk memfasilitasi ketika tampilannya seperti ini. Jadi antara tabel dengan pejabat yang menandatangani terpisah. Jadi Bapak Ibu silakan ekspor ke Excel. Di sana Bapak Ibu bisa menyesuaikan tampilannya agar menjadi satu lembar SKP. Kembali ke tahapan tadi, ketika Bapak Ibu sudah memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu input sudah benar,
Lanjut adalah melakukan confirm SKP. Jadi untuk bisa melakukan confirm SKP, Bapak Ibu silakan klik menu confirm yang ada di bawah ini. Ini adalah ketika apa yang Bapak Ibu susun sudah benar dan sudah disetujui oleh atasan langsung. Karena nanti yang akan dipakai uji coba adalah SKP 2020, tentunya SKP Bapak Ibu sudah mendapat persetujuan. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah menginput uraian tugas dengan benar dan sudah membreakdown kegiatan ini sudah dengan benar, Bapak Ibu silakan lanjut confirm SKP. Ketika Bapak Ibu sudah lanjut ke confirm SKP, baru Bapak Ibu bisa melakukan tahapan-tahapan yang ada di sebelah kiri ini. Jadi melalui capaian tugas SKP, tugas tambahan, ajukan perilaku, dan yang lainnya. Setelah melakukan confirm SKP, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan edit atau perubahan terhadap target yang sudah dibuat di awal tahun. Selanjutnya akan menjadi rutinitas dan tanggung jawab Bapak Ibu untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan di awal tahun dengan cara melaporkan capaian tugas Bapak Ibu melalui menu yang ada di sebelah kiri atas ini, capaian tugas SKP. Nah, caranya seperti apa? Yang mau izin logout terlebih dahulu karena ini belum di confirm, jadi yang menggunakan salah satu user yang ada di BKDG. Yang logout terlebih dahulu. Jadi ini merupakan salah satu akun yang ada di BKD yang menggunakan akun yang pribadi. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa melihat uraian tugas yang sudah dikonfirm, target yang sudah ditetapkan per bulan, dan menu aksi yang ada di sebelah kanan tidak aktif lagi. Jadi tidak ada menu untuk edit, hapus maupun breakdown target bulanan. Contoh target yang harus direalisasikan pada bulan Oktober, jadi pada bulan 10 yang harus direalisasikan adalah 17 pekerjaan. Untuk merealisasikan pekerjaan ini, Bapak Ibu silakan klik capaian tugas SKP yang ada di sebelah kiri. Klik capaian tugas SKP, lanjut melaporkan pekerjaan yang dilakukan dengan klik menu tambah capaian tugas SKP. Kita pilih pekerjaan yang memang dilakukan, targetnya berapa, biaya kalau ada, kalau tidak 0. Uraian pekerjaannya, melaksanakan sosialisasi secara online di lingkungan SMA, SMK, SLB di Kabupaten, di Kabupaten Kelungkung. Tanggal seperti yang tadi, usahakan tampilan tanggal sempurna, kita pilih tanggalnya. Untuk foto bukti tidak wajib dicantumkan, kecuali memang pekerjaan itu dilakukan di luar kantor atau di luar daerah. Silakan upload bukti, kalau tidak, sementara kita tidak mewajibkan untuk upload bukti. Setelah semua ini file ini terisi, silakan lanjut simpan. Setelah Bapak Ibu simpan, maka uraian tugas tadi akan muncul di sini. SKP-nya apa, mengacu pada SKP yang mana, uraian tugas pekerjaan yang tadi dilaporkan apa, tanggal pekerjaan, kuantitas, dan yang lainnya. Untuk melakukan edit, silakan menggunakan menu edit ini, hapus, melihat foto bukti yang ada di sebelah kanan, Bapak Ibu, lihat foto bukti, ataupun dialog konsultasi. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan menu dialog konsultasi ini ketika ingin mempertanyakan permasalahan atau kendala yang dihadapi kepada atasan Bapak Ibu. Jadi inilah tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan setiap bulannya. Jadi yang sampaikan setiap bulan, bukan setiap hari nih. Jadi setiap bulan Bapak Ibu memiliki target, silakan realisasikan target yang sudah Bapak Ibu tetapkan per bulannya. Bisa Bapak Ibu melaporkan setiap hari, bisa setiap minggu, disesuaikan dengan target yang sudah Bapak Ibu tetapkan di awal tahun.
Untuk mengetahui capaian target SKP Bapak Ibu silakan klik menu rekap capaian. Jadi yang ada di sebelah kiri rekap capaian, tinggal klik, maka di sana akan ada gambaran atau perbandingan grafik antara target dan realisasi yang Bapak Ibu capai. Jadi dari sini Bapak Ibu akan melihat perbandingan antara target, batang yang berwarna grafik yang berwarna kuning, dan yang hijau merupakan realisasi. Jadi inilah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai tiap bulannya. Persentase capaian kinerja Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat pada rekap kuantitas yang ada di atas. Jadi per bulan ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi bisa Bapak Ibu lihat per bulannya. Sebagai contoh pada bulan Januari kami menargetkan T ini target realisasi 15, maka capaian kinerja pada bulan Januari adalah 100. Contoh saat ini di Oktober sampai tanggal hari ini target 17, saya sudah merealisasikan 12, maka capaian kinerja pada bulan Oktober adalah 70,6%. Seperti informasi kami di awal bahwa untuk pembayaran TPP tidak hanya dilihat berdasarkan capaian kinerja, namun juga berdasarkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melihat persentase kehadiran, Bapak Ibu bisa klik menu yang ada di sebelah kiri yaitu rekap absensi. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal klik, maka Bapak Ibu akan melihat gambaran persentase kehadiran Bapak Ibu sekalian yang diambil dari aplikasi Face Detector atau aplikasi berbasis pengenalan wajah. Untuk kondisi saat ini, sebagian besar rekan-rekan kita yang ada di sekolah belum optimal menggunakan aplikasi Face Detector. Oleh karenanya, tadi kami sudah menginformasikan kontak person yang bisa dihubungi lewat chat. Kontak person rekan kita yang ada di Kominfo. Jadi untuk permasalahan atau informasi teknis terkait dengan aplikasi absensi, silakan Bapak Ibu menghubungi rekan kita yang ada di Kominfo sesuai dengan kontak person yang ada kami sampaikan di chat nih. Jadi untuk mengetahui persentase kehadiran ini, Bapak Ibu harus melakukan update secara berkala. Baik setiap hari maupun setiap minggu atau beberapa hari sekali, silakan Bapak Ibu update persentase kehadiran Bapak Ibu. Karena persentase yang terupdate inilah yang nantinya akan terbaca pada menu rekap TPP. Sebagai contoh, ini adalah persentase kehadiran per bulannya. Jadi pada bulan Januari kami masih kosong, Februari sekian persen, dan sampai di Oktober sekian persen. Persentase kehadiran ini dilihat dari durasi jam bekerja berbanding dengan target jam bekerja pada bulan itu. Sebelah kanan bisa Bapak Ibu lihat grafik perbandingan jam kerja. Yang kuning merupakan target lama kerja, yang hijau merupakan lama kerja yang sudah kita capai sampai hari ini. Persentasenya bisa kita lihat yang ada di atas ini, atau bisa juga di sini. Untuk melakukan update persentase kehadiran, silakan Bapak Ibu memanfaatkan menu atau tombol yang ada di berwarna biru ini. Jadi sesuai dengan kursor yang Tian tunjuk. Jadi di kursor yang Tian tunjuk, sebagai contoh di bulan Oktober, silakan klik tombol yang berwarna biru, maka dari sistem akan mensinkronkan data dengan database absensi. Klik lanjutkan, perlu waktu kurang lebih 12-15 detik untuk melakukan sinkron data. Lanjut, setelah ini tersinkron, maka akan muncul persentase kehadiran Bapak Ibu pada hari itu, per hari ini. Contoh, misalnya tadi saya melakukan update data, per 19 Oktober, persentase kehadiran saya atau kehadiran tiang 36,33%. Berdasarkan persentase capaian kinerja tadi dan persentase kehadiran ini, Bapak Ibu bisa mengetahui besaran TPP yang diperoleh pada tanggal hari ini melalui menu rekap TPP.
Jadi inilah prosentase atau besaran TPP yang diterima per hari ini. Ini dilihat berdasarkan prosentase kehadiran sebesar 36% dikali bobot kehadiran. Jadi untuk prosentase kriteria pembayaran TPP dari kehadiran sebesar 40%, untuk kinerja sebesar 60%. Jadi berdasarkan kehadiran sebanyak 36, sekian persen kali bobot 40%, maka besaran TPP diperoleh untuk kehadiran adalah sekian. Untuk kinerja sebesar capaiannya sebesar 70% dikali bobot 60%, maka nilai rupiah dari capaian kinerja sebesar sekian. Dari perhitungan inilah diperoleh jumlah TPP per hari ini untuk di bulan Oktober sebesar sekian. Karena uji coba ini dilakukan dari bulan untuk pelaporan capaian tugas SKP, uji cobanya dimulai dari bulan Januari. Silakan Bapak Ibu lakukan uji coba. Maka untuk besaran TPP Bapak Ibu bisa lihat di tabel yang ada di bawah ini. Pada bulan Januari berdasarkan persentase kehadiran sekian, diperoleh capaian kinerja sekian, maka besaran TPP yang diperoleh adalah sekian. Jadi untuk besaran TPP ini akan terlihat apabila Bapak Ibu sudah menginput nominal TPP pada aplikasi absensi. Jadi kembali kami ulangi, nominal TPP ini akan muncul apabila Bapak Ibu sudah menginput besaran TPP pada aplikasi absensi. Karena data base Sikepo maupun aplikasi absensi sudah terintegrasi, sehingga apa yang kami munculkan di sini adalah semua bersumber dari aplikasi absensi. Oleh karena itulah kami berharap selain Bapak Ibu menguji cobakan aplikasi Sikepo, Bapak Ibu juga dapat segera menguji cobakan aplikasi absensi face detector ini. Untuk kontak person sudah kami informasikan di chat, silahkan menghubungi yang bersangkutan terkait dengan implementasi dari absensi face detector ini. Jadi secara umum tahapan terkait dengan penerapan aplikasi maupun apa yang dijadikan kegiatan per bulannya, setiap bulannya adalah seperti ini. Jadi secara umum untuk penerapan aplikasi Sikepo seperti itu Bapak Ibu, itu juga sudah sesuai dengan panduan yang sudah kami share di grup, baik materi Sikepo maupun tutorial Sikepo sudah kami informasikan melalui link yang sudah kami berikan. Jadi silakan Bapak Ibu mendownload sesuai dengan link yang sudah kami berikan. Untuk selanjutnya, pasti di benak Bapak Ibu juga akan muncul banyak pertanyaan. Selanjutnya kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengacungkan tangan. Nanti bagi rekan yang kami tunjuk, silahkan mengaktifkan suara. Jadi selanjutnya untuk sesi berikutnya untuk diskusi, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengacungkan tangan. Nanti rekan yang tunjuk silahkan mengaktifkan suara. Waktu kami persilahkan. Ini silakan dari SLB 1 Klungkung. Baik, terima kasih Pak Made atas waktunya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yaitu yang pertama adalah tentang pengisian jabatan pada SKP. Di mana untuk guru yang baru diangkat 2019 kemarin, mereka di posisinya sebagai calon guru. Nah, di sini kami ada permasalahan, satu orang guru belum juga mempunyai serdik sama Jafung, itu di SKP tahun kemarin, posisinya di jabatan sebagai staf. Nah, bagaimana untuk SKP tahun 2021? Sedangkan guru yang kemarin baru diangkat itu juga sebagai calon guru, sedangkan guru yang duluan juga sama posisinya belum mempunyai Jafung sebagai staf. Yang kami tanyakan adalah untuk
SKP tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah apa konsekuensi bagi seorang PNS yang tidak menginput si kepo, baik itu absensi maupun kalau absensi, kalau kami sudah mempunyai mesin rasanya bisa ini untuk kinerjanya, sebab ada salah satu staf kami itu sama sekali tidak memiliki HP dan tidak mengerti tentang aplikasi ini. Nah itu, apa konsekuensinya selain tidak mendapatkan TPP? Kemudian, sempat kami ngecek beberapa kali tentang komposisi penilaian pada 360 derajat, yaitu kami di KTU kan tidak mempunyai rekan sejawat, yang ada adalah atasan, KTU, dan bawahan. Nah, untuk komposisinya itu bagaimana? Sebab yang kami lihat adalah kalau tidak mempunyai rekan sejawat, atasan 60%, staf 40%. Nah, bagaimana kalau tidak mempunyai rekan sejawat? Komposisinya seperti apa? Kemudian, sesuai dengan kalender pendidikan, bahwa kami di sekolah adalah sekitar bulan Juni sampai Juli adalah libur. Nah, untuk target bulanan bagi seorang guru harus diisi juga apa bagaimana? Soalnya berkaitan dengan TPP mereka. Demikian Pak Made, beberapa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya nanti mungkin di belakang hari ada permasalahan berikutnya menyusul akan kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ini terima kasih Pak Putu atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan Niki juga bisa mewakili pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Pertama terkait dengan rekan-rekan PNS yang melamar fungsional guru, formasi guru, namun belum diangkat dalam jabatan guru. Ini mungkin terjadi juga di hampir di semua sekolah, tidak hanya di Bali, namun juga di Indonesia. Permasalahan ini masih terjadi. Memang selain belum diangkat sebagai jabatan fungsional guru, ada dua kondisi juga, di mana satu kondisi adalah rekan-rekan yang memang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, namun ditetapkan dalam jabatan pelaksana. Di sisi lain ada juga yang melamar formasi guru, masih posisi calon fungsional guru. Jadi yang rekan-rekan PNS yang dulu, yang lebih awal diangkat sebagai PNS namun belum diangkat sebagai jabatan fungsional guru, itu ditetapkan dalam jabatan pelaksana, dan yang baru kemarin diangkat, mereka sudah 100% PNS, namun masih calon fungsional guru. Ini dua hal yang berbeda namun kasusnya sama, belum diangkat dalam jabatan fungsional guru. Bagaimana uraian tugasnya? Memang untuk penetapan uraian tugas jabatan itu disesuaikan dengan jabatan masing-masing PNS. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan ditetapkan dalam jabatan pelaksana, seharusnya uraian tugasnya sesuai dengan jabatan tersebut. Namun, kemarin sebenarnya kita juga sempat diskusi dengan rekan-rekan yang ada di Dinas Pendidikan. Ada rekan-rekan yang saat ini belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, namun yang bersangkutan dalam kesehariannya tetap mengajar sebagaimana layaknya seorang fungsional guru. Jadi untuk uraian tugasnya bagi mereka yang calon fungsional guru, uraian tugasnya tentunya sama seperti fungsional guru, namun bedanya mereka tidak mengisi angka kredit atau memilih kolon unsur, hanya menuangkan uraian tugas seperti jabatan fungsional guru. Nikah bagi calon fungsional guru. Untuk PNS yang sudah ditetapkan jabatannya melalui WSK Gub, nikah uraiannya sesuaikan dengan uraian jabatannya. Kalaupun misalkan mereka ternyata mengajar, untuk implementasi saat ini, silahkan untuk implementasi di Sikepo terutama, silahkan disesuaikan dengan uraian tugas yang ditetapkan pada SKP 2020. Untuk di 2021, semoga ada penyelesaian bagi rekan-rekan kita yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru. Idealnya sih sebenarnya mereka meskipun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru,
mereka tetap melaksanakan tugas seperti seorang guru, namun tidak mengisi angka kredit atau tidak memilih kolom unsur utama ataupun penunjang. Nanti mungkin ini perlu kita bahas juga di internal BKD, khususnya bagi rekan-rekan yang dulunya sudah ditetapkan dalam SK Gubernur terkait dengan jabatan pelaksana. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, konsekuensi bagi yang tidak menginput SIKEPO, seperti kami sampaikan tadi, pertama tentunya tidak dapat dibayarkan tunjangan atau tambahan penghasilan pegawainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentunya mereka tidak akan memiliki SKP atau penilaian prestasi kerja. Kalau yang berikutnya, ketika mereka tidak memiliki SKP atau tidak menyusun SKP, kalau kembali ke per BKN 1 tahun 2013, sebenarnya mereka bisa dijatuhi hukuman disiplin. Namun kenyataannya kita masih belum menerapkan secara ideal pemberian sanksi ketika kita tidak menyusun SKP. Yang lebih terasa adalah ketika rekan-rekan tidak menyusun SKP, terutama melalui pelaporan capaian tugas SKP di SIKEPO, tentunya punishment yang bisa diberikan adalah TPP tidak bisa dibayarkan. Karena nanti menu rekap untuk pembayaran TPP akan dicetak melalui aplikasi SIKEPO. Lalu yang ketiga terkait dengan penilaian 360 derajat, memang kondisi ideal untuk penilaian 360 derajat itu adalah dilakukan oleh seorang atasan, rekan sejawat, maupun bawahan. Untuk posisi Kasubag TU sebenarnya tidak jauh berbeda dengan posisi staf yang ada di OPD. Jadi untuk posisi staf yang ada di OPD mereka hanya dinilai oleh atasan dan rekan sejawat. Jadi hanya ada 2 orang selaku atasan dan rekan sejawat. Jadi tidak murni 360 derajat. Namun itulah yang dilakukan penilaian oleh atasan maupun rekan sejawat. Bedanya kalau di KTU penilaian itu dilakukan oleh atasan dan bawahan. Tidak ada rekan sejawat. Karena secara struktur yang ada di sekolah itu hanya seorang Kasubag TU. Jadi komposisinya juga sama seperti Nikel. Cuman untuk kondisi saat ini apakah memang sudah terfasilitasi perhitungannya atau tidak, karena kemarin untuk rekap perilaku masih belum kita aktifkan nih Bapak nih. Cuma untuk pengajuan perilaku bisa dilakukan, penilaian pun bisa dilakukan. Untuk menu rekap perilaku belum kita aktifkan. Selanjutnya untuk penentuan target bulanan, karena di sekolah kan memang beda dengan di OPD. Kalau di OPD penentuan target kinerja itu berdasarkan tahun anggaran. Kalau di sekolah berdasarkan tahun ajaran. Sedangkan di tahun ajaran ada libur semester atau libur sekolah. Pertanyaannya, ini juga sempat ditanyakan oleh pusat. Kita tanyakan juga ke pusat, apakah selama libur sekolah itu guru-guru itu sebenarnya sekolah atau tidak? Sempat kita komunikasikan ke BKN, sebenarnya untuk posisi guru itu sama seperti rekan-rekan PNS lainnya. Jadi sebenarnya memang mereka itu tetap sekolah, namun tidak melakukan aktivitas belajar mengajar. Mungkin kegiatan lain yang dilakukan itu adalah menyusun diklat atau menyusun kurikulum atau yang lainnya. Cuman kenyataannya memang selama ini ketika sekolah libur, para guru juga libur. Ini juga masih menjadi perdebatan di pusat ketika kita menanyakan. Jadi di beberapa daerah mewajibkan gurunya tetap kantor, meskipun tidak melakukan pembelajaran. Tapi di beberapa daerah, para gurunya tidak kantor. Namun untuk kondisi saat ini, setiap guru atau setiap PNS wajib memiliki target kinerja bulanan, meskipun posisinya sedang libur sekolah. Nah, untuk realisasinya tentunya bisa dilakukan tidak hanya seperti membuat karya tulis, atau menyusun bahan diklat, menyusun modul, meskipun libur kan yang bersangkutan bisa menyusun pekerjaan itu. Jadi itu bisa ditargetkan atau ditempatkan pada bulan-bulan selama jeda sekolah atau libur sekolah. Mungkin Nika Pak Putung penjelasan yang bisa Tiang sampaikan. Untuk rekan yang lain, kira-kira ada pertanyaan? Dari SMA 2 Semarapuro, kami persilahkan. Om Swastiastu.
Terima kasih atas waktunya Pak Pance. Saya Dwi dari SMA 2 Semarapura. Di sini yang ingin saya tanyakan ada permasalahan teknis. Yang pertama, ada guru kami yang belum terbaca jabatan fungsionalnya. Seperti yang ada di slide tadi kan harus menghubungi BKD. Mungkin kita sampaikan di sini saja atas nama Inyoman Arye. Itu jabatan fungsionalnya belum terbaca, Pak. Setelah kami cek di Simpog, ternyata Japungnya juga sudah masuk. Jadi mungkin seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pance bahwa BKD masih dalam proses penarikan data. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya mohon penegasan sekali lagi Pak terkait dengan kegiatan yang melibatkan pihak luar atau instansi luar, artinya yang sudah kita rencanakan, tetapi mungkin terlaksana pada bulan itu, mungkin bisa ditegaskan lagi untuk pengisian pada saat capaian NIKE. Selanjutnya untuk ininya juga Pak, terkait dengan fungsi kepala sekolah, sudah mengacu ke yang 100% NIKE Pak nih, atau masih mengacu pada 25-75% pada angka kreditnya. Itu selanjutnya terkait dengan konfirmasi pada pengisian capaian NIKE Pak, apakah setiap kita mengisi capaian di setiap bulannya itu dikonfirmasi atau setiap kita menambahkan uraian langsung dikonfirmasi seperti itu. Jadi apakah dilakukan setiap kali mengisi kegiatan itu langsung dikonfirmasi capaiannya atau ditunggu sampai akhir baru dikonfirmasi. Itu untuk secara teknis. Saya rasa itu saja dulu Pak, sampai kita menunggu diskusi yang lainnya. Terima kasih Pak Wanja. Baik, terima kasih Pak Dwi dari SMA 2. Jadi terima kasih Pak Dwi. Teman-teman di SMA 2 sebagian besar sudah terfasilitasi untuk penggunaan aplikasi Sikipo-nya, karena ketika yang mau mencari contoh dari SMA 2 ternyata semua sudah ganti password, jadi tidak bisa menggunakan salah satu NIK yang ada di SMA 2. Untuk guru yang belum terbaca sebagai Jafung, kalau misalnya memang di database Simpog sudah terupdate, nanti tolong sampaikan kepada kami NIP yang bersangkutan ya. Nanti kita update melalui admin yang ada di BKD. Cuman proses untuk penyampaian permasalahan untuk kendala nanti akan kami informasikan melalui menu yang mana. Selanjutnya untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar atau pada saat bulan ditargetkan ternyata tidak terlaksana. Jadi kembali kami pertegas, memang untuk kondisi-kondisi seperti ini kita tidak bisa terlalu saklek bahwa contoh misalnya pelaksanaan diklat kita menargetkan di bulan Maret, ternyata realisasinya bisa terjadi di bulan April atau ternyata bisa terjadi di bulan Februari. Untuk kondisi-kondisi seperti ini, seperti yang sampaikan tadi, salah satu cara untuk merealisasikannya adalah contoh untuk pelaksanaan diklat, misalkan pada bulan yang ditargetkan itu tidak terrealisasi, maka bahasa pelaporan yang kita sampaikan di Sikipo adalah menyiapkan bahan pelaksanaan diklat. Secara pelaksanaan memang belum terrealisasi, tapi secara pelaporan dapat kita sampaikan seperti ini, menyiapkan bahan pelaksanaan diklat. Kalau misalnya ternyata realisasinya lebih awal, kita targetkan di Maret, ternyata realisasinya di Februari, maka di Februari tetap kita buatkan melaksanakan diklat, namun pada bulan yang kita targetkan juga kita buatkan melaksanakan diklat tersebut. Selanjutnya, Pak, sebelum lanjut Pak, NIKE pada saat seandainya mendahului dari target, kuantitasnya NIKE dimasukkan 0 atau 1 Pak? Dimasukkan 1 aja. Dimasukkan. Karena secara akumulasi nanti pada sistem dia akan baca target yang dibuat secara akumulasi. Jadi pada bulan itu targetnya 1, meskipun kita melaporkan 10, yang terbaca juga nanti di akhir tahun adalah 1. Ataupun secara persentase hanya 100%. Jadi tadi yang coba juga Pak untuk melihat ada contoh satu rekan guru yang menggunakan sebagai sampel, dia masukkan di bulan itu targetnya di secara grafik memang dia terlihat realisasinya 2, sementara rencananya 1, tapi persentasenya tetap 100%. Artinya target NIKE tidak berpengaruh Pak. Tidak berpengaruh. Yang penting kualitasnya 100% NIKE ya. Kualitasnya tetap 100%.
meskipun secara realisasi mungkin terlihat 10 atau 100 pun tetap persentasenya 100 juga nggih. Jadi Karena kita dah di angka kredit guru kan kita soalnya satu kuantitasnya tapi dilaksanakan sepanjang tahun gitu. Iya. Jadi kan artinya tidak nol Pak nggih, tetap biarkan isi satu aja nggih. Nggih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk fungsi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud 6 2018 kan memang kepala sekolah ini full manajerial. Jadi tidak ada unsur pembelajaran kecuali memang tetap ada jam mengajar. Itu ke kondisi pada saat ada guru yang tidak atau berhalangan mengajar, jadi kepala sekolah dapat melakukan pembelajaran. Namun untuk penghitungan angka kreditnya, ini juga masih menjadi pertanyaan bagi kita. Sampai saat ini juga masih belum ada jawaban. Kemarin kita sempat mendiskusikan, mengkomunikasikan ke Dinas Pendidikan, dari Dinas juga belum mendapatkan informasi dari pusat. Jadi silakan membuatkan uraian tugas, apakah itu melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sesuai dengan uraian yang ada di Permendikbud dengan komposisi sebesar sekian persen konversi dari laporan pilihan kerja kepala sekolah, ataupun tetap membagi dua, ada unsur pembelajarannya dan uraian sebagai kepala sekolah. Kami persilahkan, kami juga tidak bisa memberikan jawaban pasti karena ketentuan dari pusat pun belum ada terkait dengan hal itu. Jadi silakan disesuaikan Bapak nggih. Jadi silakan dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Artinya salah satu bisa digunakan Pak nggih. Bisa mengacu pada Permendikbud 2006 atau bisa mengacu pada Permenpan 16 2009 nggih. Nggih, sementara silakan buat seperti ini Kak Dumeng nggih, sambil menunggu jawaban yang pasti dari Dinas Pendidikan atau dari kementerian. Jadi kami harapkan juga kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang hal tersebut, mohon dibagi atau sharing kepada kami sehingga kami tidak salah memberikan informasi kepada yang lain. Nggih, Bapak. Lalu untuk confirm capaian itu hanya dilakukan di akhir tahun nggih. Jadi beda halnya dengan confirm SKP. Confirm SKP dilakukan ketika memang apa yang kita susun pada awal tahun itu sudah fix, baru kita confirm. Kalau confirm capaian hanya dilakukan di akhir tahun atau pada saat bersangkutan akan pindah tugas ke tempat yang baru. Selama itu tidak terjadi, jangan sekali-sekali klik confirm SKP. Kalau saat ini diklik confirm SKP, kemungkinan pasti akan error. Nih. Jadi confirm capaian itu akan berdampak pada pemutusan pelaksanaan pekerjaan yang ditargetkan di awal tahun. Jadi itu fungsinya hanya dilakukan di akhir tahun confirm capaian itu. Jadi ini juga belum kita sosialisasikan karena ini akan kita informasikan secara bertahap terlebih dahulu. Tahapan di penyusunan SKP sampai pelaporan capaian SKP. Mungkin Niko Pak Dwi, terima kasih. Semua Pak atas jawabannya. Rekan yang lain, kami persilahkan, mumpung kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Kalau misalnya tidak ada, yang mau izin juga menyampaikan terkait dengan pelaporan kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi nih. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi kendala atau permasalahan, dapat langsung menghubungi kami ke BKD atau kami sarankan menggunakan menu butuh bantuan. Jadi kami share penyampaian permasalahan melalui menu butuh bantuan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kendala dapat menggunakan menu ini nih. Menu butuh bantuan yang ada di tampilan Sikipu. Jadi di pojok kiri bawah ketika Bapak Ibu login, di pojok kiri bawah itu ada menu butuh bantuan. Silakan Bapak Ibu gunakan fasilitas itu untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Contoh misalnya permasalahan dihadapi oleh tadi rekan kita di SMA 2 Semarapuro, silakan klik menu butuh bantuan tadi. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan tampilan pada Sikipu Support. Jadi menu butuh bantuan ini terkoneksi ke Sikipu Support. Jadi untuk menggunakan Sikipu Support ini Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu. Klik tanda masuk ini yang pojok kanan atas, maka Bapak Ibu akan diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Jadi create an account, lalu masukkan email, nama, nomor HP, password, akun. Setelah itu, Bapak Ibu harus mengaktifkan
akun yang sudah Bapak Ibu buat melalui Sikipo Support tadi, dan untuk menyampaikan permasalahan Bapak Ibu harus login menggunakan email yang sudah terdaftar pada Sikipo Support tadi. Disinilah Bapak Ibu silakan menyampaikan permasalahan yang dihadapi, secara umum permasalahannya apa, secara detail apa, menyampaikan nama, NIP, unit kerja, kalau bisa menyampaikan screenshot dari permasalahan yang dihadapi. Nanti permasalahan ini akan diinformasikan kepada kami, email dari tim yang ada di BKD. Tutorial terkait dengan penyampaian permasalahan tadi sudah bisa Bapak Ibu download melalui menu yang ada, melalui link yang sudah kami bagikan di chat tadi nih. Jadi ketika Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu yang tadi belum sempat foto, jadi tadi kami sudah sempat bagi link untuk materi maupun tutorial penerapan aplikasi Sikipo ini di chat yang sudah kami berikan tadi nih. Untuk permasalahan terkait dengan absensi, terutama bagi rekan-rekan di sekolah yang belum menerapkan absensi, silahkan menghubungi kontak person yang sudah kami share juga di chat. Jadi silahkan menghubungi beliau terkait dengan permasalahan absensi. Selanjutnya, apabila terjadi kendala yang mungkin belum dapat respon, silakan menghubungi langsung ke kami. Selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira dari informasi yang sudah kami berikan tadi, ada pertanyaan? Pak Pance, lagi satu Pak Pance, mohon maaf Pak Pance. Iya, silakan Pak Dwi. Terkait dengan yang calon fungsional guru tadi Pak Pance. Kan guru kami yang CPNS 2019 kan baru mengajukan Japung, tapi Japungnya belum keluarkan, itu yang termasuk calon fungsional guru. Apakah secara sistem Sikipo bisa mengakomodir seandainya angka kreditnya kita tidak masukkan, Pak? Seperti yang tadi Bapak sampaikan, hanya memasukkan unsurnya saja. Sementara angka kreditnya kan tidak dimasuk tadi, yang sempat masuk, ternyata kalau tidak ada angka kreditnya, dia tidak bisa disimpan, Pak. Kalau ada angka kreditnya, berarti? Kan kalau dia calon fungsional guru, seperti yang tadi Pak Pance sampaikan, kan tidak mengisi angka kredit, cukup mengisi unsurnya saja. Kan kita seandainya secara sistem kalau angka kredit tidak dimasukkan, tidak bisa disimpan Pak unsurnya nih. Kalau untuk teman-teman yang calon fungsional guru maupun formasi guru, otomatis sebenarnya tampilan di Sikipo pasti sama seperti tampilan pelaksana. Jadi tidak memasukkan kolom unsur maupun tidak memasukkan angka kredit. Cuman untuk mengatasi kendala kalau misalnya mereka ingin memberikan gambaran terkait dengan angka kredit yang akan dicapai dalam tahun berjalan, silakan selain mencetak SKP melalui PDF tadi, menu cetak SKP, dapat mengekspor melalui Excel tadi nih. Jadi di sana kalau untuk melihat angka kredit yang akan dicapai. Tapi kalau untuk saat ini, karena mereka memang masih posisinya sebagai pelaksana, artinya mohon maaf belum fungsional guru, otomatis uraian tugas yang mereka tuangkan tidak berisi angka kredit. Meskipun mungkin pelaporan kegiatannya atau uraian tugasnya adalah uraian tugas jabatan fungsional guru. Nih. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, kami berharap dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk dapat menginformasikan penerapan aplikasi ini kepada rekan-rekan yang lain yang ada di masing-masing sekolah, sehingga pada saat ini berjalan efektif, per Januari 2021 sudah tidak ada kendala lagi bagi rekan-rekan kita yang ada di sekolah.